Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anak ini apa kabar? Baik. Gimana? Hari ini belajarnya siap? Siap. Oke, kalau siap, kita mulai belajar. Hari ini tentang apa? Tentang asam dan basa. Nah, siapa saja yang hadir? Kehadiran. Siapa yang hadir? Oh. Tadi sahabat kurang. Oke, kita lanjut. Nah, asam basa itu apa itu asam dan basa? Apa itu asam dan basa? Asam adalah suatu zat yang jika dilakukan dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa suatu larutan yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH. Paham? Paham. Nah, sebelumnya asam dan basa itu apa contoh asam dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut. Nah, juga biasa digunakan ini juga. Yang sering digunakan dalam miso, oke. Dalam makanan. Nah, selain juga apa lagi? Asam sitrat. Asam sitrat itu terkandung di dalam jeruk. Pernah makan jeruk? Sering, karena sering dapat di MTG. Itu mengandung asam sitrat. Sedangkan HCl ini adalah asam lambung. Nah, basa. Contoh basa. Sabun. Lanjut. Nah, coba perhatikan. Sedangkan asam ini digunakan dalam makanan. Ini asam ya. Sedangkan basa seperti sabun, jika kena di mulut apa yang terjadi? Apa rasanya basa? Pahit. Ya. Seperti sabun, deterjen, sampo itu adalah basa. Paham? Paham. Oke, sekarang
Yang ini adalah BH. Kak, silakan ukur BH suatu larutan sabun dan ini larutan juga. Silakan kerjakan yang cowok. Maju. Setiap kelompok ambil pulpen buku, tulis alat dan bahan. Bapaknya yang tulis Tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Kita akan puasa berpuasa
Jadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum melakukan bahasa. Bahasa adalah suatu zat yang jika dilakukan dalam air menghasilkan alami, alat dan bahan, alat gelas ukur dan pH meter, bahan sabun dan air. Langkah-langkah mengukur larutan basah. 1. Tuangkan air ke dalam gelas ukuran gelas ukur sebanyak 80 ml. 2. Kemudian tuangkan sabun ke dalam gelas ukur secukupnya. 3. Lalu masukkan pH meter untuk mengukur larutan basah tersebut. Dari hasil praktikum tersebut memiliki hasil 4,7 pH. Hanya ini yang dapat kami presentasikan. Ada yang ingin ditanyakan? berapa nilai pH? Dengan meternya. Nilai pH dari larutan basah tersebut adalah 4,7 pH. Baiklah, hanya ini yang dapat kami presentasikan. Oke, selanjutnya Pak Perwas akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang atam. Kelompok kami terdiri dari Roja Rizki, Ahmad Hadi, Arif Insan, Mustaqim, Arif Arafah, Azman Saputra. Asam adalah suatu daratan yang jika dilarutkan dituangkan ke dalam air menghasilkan ion OH-. Alat-alatnya adalah diameter dan gelas ukur. Bahannya adalah daratan jika. Dan langkahnya adalah kita siapkan gelas ukur, kemudian tuangkan larutan jika ke dalam gelas ukur dan masukkan pH meter ke dalam gelas ukur tersebut. Dan hasil dari informasi dan hasil dari pH air jika adalah 1,9. Cukup di sini. Apakah ada pertanyaan? Ada. Kalau ada, itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bakal secara anak. Jadi sabun itu memiliki pH 4,2. Sedangkan pada larutan asam yaitu yang sudah digunakan tadi adalah larutan juga memiliki berapa pH-nya? 1,9. Nah, kenapa Bu harus juga ada sabun? Kenapa mata lain? Itu yang paling mudah. Karena soda juga termasuk ke dalam soda. Asamkah atau basa? Asam. Karena lebih mudah juga dibandingkan soda. Sebenarnya mudah juga. Cuma soda itu harus kita lakukan dengan air karena soda itu terbentuk dari serbu, sedangkan juga itu suatu lautan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Kalau tidak kurang, cukup minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.